Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Nurul Sakinah Lubis dengan NIM 0704 2010 28, mahasiswi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang paragraf untuk memenuhi tugas ujian akhir semester yang diberikan oleh dosen pengampu saya, Ibu Junaida MPD. Langsung saja saya membahas materi tentang paragraf. Sebelumnya, apa sih paragraf itu? Dalam hakikat paragraf ialah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat finoza dalam hikmat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat, tapi pada umumnya sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari gagasan, pikiran, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Selanjutnya, fungsi dan syarat paragraf. Yang pertama, fungsi pembentukan paragraf. Adapun fungsi pembentukan paragraf sebagai berikut. Poin yang pertama, menampung bagian kecil gagasan utama karangan. Yang kedua, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang ketiga, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang keempat, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pemikiran pengarang. Yang kelima, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang keenam, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang ketujuh, memungkinkan perhentian lebih lama daripada akhir kalimat. Yang kedua, syarat-syarat pembentukan paragraf. Adapun syarat-syarat pembentukan paragraf, yang pertama, kesatuan. Dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan itu hubungan antar kalimat dalam satu paragraf yang berkaitan. Yang ketiga, isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan. Pengembangan itu sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf yang dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelasan. Unsur paragraf. Pembentukan paragraf yang baik sekiranya memerlukan beberapa unsur, yaitu yang pertama, kesatuan. Kesatuan paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungannya mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua, koherensi. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga, pengembangan. Pengembangan itu informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, ada baiknya kita menyusun kerangka paragraf. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Adapun penyusunan kerangka sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan tema. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Macam-macam paragraf. Paragraf dapat dibagi berdasarkan isi dan letak kalimat utamanya. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Yang pertama, jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama itu narasi. Narasi ialah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Untuk ini mementingkan urutan kejadian dan tokoh Sudarno dalam hikmat. Yang kedua, deskripsi. Deskripsi ialah paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, dan merasakan objek yang digambarkan itu. Objek yang dideskripsikan dapat berupa orang, benda, atau tempat. Ciri-cirinya ada objek yang digambarkan. Yang ketiga, eksposisi. Eksposisi ialah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Adapun beberapa teknik pengembangan eksposisi. Yang pertama itu
teknik identifikasi. Yang kedua, teknik perbandingan. Yang ketiga, teknik ilustrasi. Teknik ilustrasi ini berusaha memberikan gambaran, contoh-contoh atau penjelasan yang khusus atau nyata. Yang keempat, teknik klarifikasi. Yang kelima, teknik definisi. Teknik definisi ini menjelaskan terhadap arti kata atau pengertian suatu frasa atau kalimat. Yang keenam, teknik analisis. Teknik analisis merupakan cara memecahkan suatu pokok masalah. Yang ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ialah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti kalimat-kalimat penjelasan dan diakhiri dengan kalimat topik. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan fungsinya. Paragraf berdasarkan fungsinya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Paragraf pembuka ialah paragraf yang berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas di dalam wacana. Kedua, paragraf pengembang. Paragraf pengembang ini paragraf yang berfungsi mengembangkan isi wacana. Yang ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian yang bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan uraian atau saran, harapan dan penegasan, kritikan dan rangkuman isi uraian atau resum. Selanjutnya, jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini ialah paragraf yang dimulai dengan melakukan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelasan. Yang kedua, paragraf induktif. Paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, yang keempat, argumentasi. Argumentasi ialah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Yang kelima, persuasi. Persuasi ialah paragraf yang mengajak, membujuk, dan mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu.